Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materinya. Kita sampai pada rukun akad musyarakah ya. Yang terakhir kita bahas terkait dengan pelaku, yaitu ada para mitra, ada mitra aktif dan mitra pasif. Selanjutnya objeknya, modal. Kita bahas dulu dari sisi permodalannya. Nah, modal ini harus tunai ya, nggak bisa misalnya, oh saya mau ikut syirkah ya, tapi misalnya modalnya nanti, nah itu nggak bisa. Jadi harus sekarang, harus tunai. Nah, dia bisa berupa kas atau bisa berupa non kas. Kemudian modal yang ada, modal semua mitra itu kemudian nanti akan dicampur jadi satu. Dan semua mitra itu berhak untuk melakukan pengelolaan, dan mitra itu tidak boleh misalnya meminjam, menginvestasikan modal tersebut tanpa kesepakatan dari mitra yang lain. Nah, proyek yang didanai itu tidak boleh proyek yang dilarang oleh syariah. Nah, kalau keuntungan harus ditentukan di awal. Kalau misalnya ada perubahan itu harus disepakati semua mitra. Tidak boleh keuntungan itu berdasarkan proyeksi ya. Berdasarkan proyeksi kemudian ada keuntungan sekian, kemudian nanti satu pihak berkewajiban memberikan ke pihak yang lain, itu nggak boleh. Nah, karena keuntungan itu nanti akan didasarkan pada realisasi hasil dari syirkah tersebut, dan nanti perhitungannya bisa berdasarkan revenue sharing ataupun profit sharing ya. Nah, di sini tidak bisa kita menentukan sendiri profitnya berdasarkan angka nominal, harus berdasarkan nisbah yang disepakati, persentase yang disepakati, kemudian baru dikalikan dengan keuntungannya. Kemudian boleh mengalokasikan keuntungan itu untuk pihak ketiga, misalnya katakanlah bonus kepada karyawan, ya itu boleh. Kemudian rukun yang berikutnya adalah sigot ya atau ijab kabul, di mana ada kesepakatan antar kedua belah pihak atau misalnya pihak-pihak yang bermitra. Nah, ini merupakan ekspresi kesepakatan yang bisa dilakukan secara verbal, tulisan, korespondensi, atau media komunikasi lainnya. Dan tentunya dilakukan berdasarkan atau dilakukan saling ridho, tidak ada keterpaksaan. Nah, kemudian kita bahas juga terkait dengan usaha musyarakah atau pekerjaan musyarakah. Nah, itu bagaimana ketentuannya? Ketentuannya yang pertama, jadi partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Kemudian mitra itu memang harus ikut serta dalam penanganan pekerjaan tersebut. Nah, di mana porsinya itu ya sesuai kesepakatan ya, nggak harus sama gitu. Nggak harus sama, kemudian nanti keuntungannya juga berdasarkan kesepakatan, berdasarkan proporsi kerja ataupun modal yang disetorkan. Nah, setiap mitra bekerja atas nama pribadi atau yang mewakili mitranya. Para mitra tersebut menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah. Kalau misalnya ada mitra yang dia itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang telah disepakati, dia itu bisa mempekerjakan orang lain. Ya, nah nanti ketika dia mempekerjakan orang lain, yang dimana orang lain itu mewakili dia, kemudian ada biaya yang timbul, maka biaya itu ya menjadi kewajiban dari mitra tersebut, mitra yang mempekerjakan orang tersebut. Itu untuk rukun akad musyarakah dari sisi objeknya berupa kerjaannya. Lanjut, apakah musyarakah itu bisa berakhir? Ya, bisa. Ketika kapan? Yaitu ketika salah seorang mitra menghentikan akadnya. Ya. Kemudian yang kedua, salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal. Ya. Nah, di sini sebetulnya ketika misalnya meninggal dunia atau hilang akal itu sebenarnya bisa juga digantikan oleh salah seorang wali ahli warisnya. Dan tentunya hal tersebut ada dalam kesepakatan atau misalnya ketika misalnya dilanjutkan itu disetujui oleh semua ahli waris dan mitra yang lain. Kemudian yang menjadikan akad musyarakah betul berakhir adalah modal musyarakahnya hilang ataupun habis, sudah nggak ada yang dijalankan ya, maka sudah berakhir, sudah tuh musyarakahnya. Nah, ini kita mau masuk ke akuntansinya ya. Mau masuk ke akuntansi, nanti ada akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Nah, di sini kita lihat nanti per mitra itu akan melakukan pembukuan, kemudian nanti juga akan ada sebetulnya pembukuan dari sisi apa? Pengelolaan dana.
ya. Pengelolaan dana secara terpisah dilakukan pembukuan, nanti dana yang masuk ke dalam syirkah tadi diakui sebagai dana syirkah temporer. Adapun mitra yang menyetorkan modalnya, yang menyetorkan dananya, itu nanti akan mengakui dana tersebut sebagai investasi musyarakah. Demikian juga dari sisi mitra yang lain, dianggap sebagai investasi musyarakah. Kita langsung lihat saja. Sebelum kita lanjutkan ke akuntansi mitra aktif di sini ya, kita bahas dulu atau di PSAK 106 itu sudah dijelaskan terkait apa itu mitra aktif dan mitra pasif. Kalau mitra aktif itu adalah yang mengelola, biasanya yang mengelola usaha, itu disebut sebagai mitra aktif dan biasanya dia ditunjuk oleh pihak yang lain ya, dan dia mewakili semua mitra. Kemudian kalau mitra pasif, dia tidak ikut mengelola, tapi boleh ya kalau misalnya urun rembuk, urun saran itu nggak apa-apa juga gitu. Tapi dia biasanya tidak langsung, tidak aktif di dalam pengelolaan. Berdasarkan PSAK 106 paragraf 13 itu disebutkan untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha nanti yang dimana pengelolaan usaha itu kan nanti untuk penentuan bagi hasil ya. Nah itu maka mitra aktif atau pihak yang mengelola dana itu harus membuat catatan akuntansi yang terpisah dari usaha musyarakah tersebut. Jadi nanti seperti tadi itu yang dijelaskan, ketika mitra itu melakukan pembukuan nanti terkait dengan usahanya juga akan dilakukan pembukuan secara terpisah. Kita lihat di sini ketika kita membahas akuntansi musyarakah, nanti akuntansinya itu kita lihat di awal akad atau pada saat akad, kemudian selama akad itu berlangsung, dan ketika akad berakhir. Itu cakupan akuntansi di dalam akad musyarakah. Yang pertama pada saat akad ya, pada awal berarti ya. Nah itu ketika muncul biaya, ketika di awal itu muncul biaya nih, muncul biaya misalnya katakanlah kira-kira ini kita mau bersyirkah gitu ya, berpartnership. Nah, satu pihak misalnya satu mitra itu melakukan studi kelayakan, survei ya, survei lapangan gitu, apakah layak atau enggak, apakah misalnya itu nanti proyeksinya bukan proyeksi, apakah nanti prospektif atau tidak. Nah, dilakukanlah survei biasanya gitu. Muncul biaya tuh. Nah, biaya itu bagaimana? Apakah bisa diakui sebagai bagian investasi atau enggak? Di sini di PSAK itu dijelaskan bahwa biaya itu tidak bisa diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali, nah ada pengecualiannya nih, kecuali disetujui oleh semua mitra. Artinya kalau mitra semua setuju ya boleh-boleh saja itu dianggap sebagai bagian investasi. Contoh, misalnya ada satu mitra aktif mengeluarkan dana sebagai uang muka atau sebagai dana untuk survei untuk akad musyarakah sebesar 500.000, maka si mitra itu nanti akan mencatat sebagai apa? Didebit sebagai uang muka akad, debit 500.000 dan kreditnya adalah kas sebesar 500.000. Jika seluruh mitra itu sepakat bahwa dana tersebut memang bisa dimasukkan ke dalam investasi musyarakah, maka jurnalnya adalah debitnya investasi musyarakah dan nanti kreditnya adalah uang muka akad. Nah, tapi kalau misalnya mitra itu nggak sepakat ya, nggak sepakat bahwa itu dimasukkan atau bagian dari investasi musyarakah ya, nanti uang muka itu akan kita anggap sebagai beban, ya, biaya, beban musyarakah ya, makanya debitnya adalah beban musyarakah, kreditnya adalah uang muka akad. Begitu untuk perlakuan biaya yang terjadi akibat akad musyarakah dan biasanya dia terjadi sebelum akad itu berlangsung. Nah, pada saat akad, di sini ketika akad itu istilahnya ditandatangani, kemudian jadi gitu ya. Nah, nanti para mitra itu punya akun, ya, mitra aktif ya, katakanlah mitra aktif ini. Dia punya akun yang namanya investasi musyarakah, ini akunnya. Nah, muncul investasi musyarakah ketika kapan? Ketika si mitra itu menyerahkan kas atau non-kas. Istilahnya menyetorkan modalnya. Kalau misalnya yang disetorkan itu berupa kas, nanti yang di jurnal itu adalah jumlahnya adalah sebesar yang diserahkan. Katakanlah 100 juta yang diserahkan, berarti 100 juta itulah yang di jurnal. Gitu. Kalau misalnya asetnya yang disetorkan itu berupa aset non-kas, berarti nanti yang akan kita jurnal merupakan nilai wajarnya. Kalau misalnya ada selisih antara nilai wajar dan nilai buku, maka selisih itu akan dianggap sebagai penilaian aset musyarakah yang mana akan dilaporkan di ekuitas gitu. Nah, selisih tersebut nanti akan diamortisasi selama masa akad. Masa akadnya berapa tahun, maka diamortisasi selama itu.
Contoh ya, contoh misalnya mitra menyerahkan kas sebesar 100 juta, maaf, ini kurang 0 ya, 100 juta untuk akad musyarakah. Maka jurnalnya adalah debitnya investasi musyarakah, kita kasih keterangan kas 100 juta, kemudian kreditnya adalah kas. Ya, ini dari mitra, ini pembukanya mitra. Kemudian ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua misalnya, misal nih mitra menyerahkan modal non kas, ya non kas. Kemudian non-kas aset tersebut itu nilai bukunya 80.000. Nah, nilai buku 80.000 itu ternyata hitung-hitungannya adalah harga perolehannya dulu ketika beli itu 100 juta, ini 80 juta ya, 80 juta, maaf. Ini adalah harga perolehan 100 juta, kemudian ada depresiasi 20 juta, maka kan nilai bukunya 80 juta ya. Nah, ketika diserahkan, aset tersebut ternyata nilai wajarnya itu sebesar 90 juta. Nah, kita bisa bandingkan di sini. Kalau misalnya suatu aset kita hargai di buku kita 80 juta, sedangkan di pasar itu harganya ada 90 juta, itu berarti seperti selisih untung kan? Nah, seperti selisih lebih gitu. Nah, selisih lebih itu nanti akan kita akui sebagai penambah di ekuitas. Bagaimana jurnalnya? Karena aset yang kita serahkan, maka aset tersebut akan kita akan kita kreditkan karena asetnya diserahkan. Demikian juga pasangan dari aset tersebut apa? Akumulasi penyusutan didebitkan. Nah, sekarang berapa sih nilai investasi yang dibukukan? Sebesar nilai wajar dari aset, yaitu berapa? 90 juta. Maka nanti di debit itu ada investasi musyarakah sebesar 90 juta. Dan selisihnya sebesar 10 juta nanti akan dikreditkan. Apa nama akunnya? Nama akunnya adalah selisih penilaian aset musyarakah, dalam kurung ekuitas, karena akan ditaruh di ekuitas. Nah, ini jurnalnya ketika yang diserahkan itu adalah aset non-kas dan ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar, di mana nilai wajarnya lebih besar daripada nilai buku. Nah, tadi ini dibilang bahwa selisihnya tadi itu akan kita amortisasikan ya selama masa akad. Oke, bagaimana jurnalnya ketika melakukan amortisasi ya? Misalnya katakanlah akad disepakati itu misalnya 10 bulan ya. Dan tiap-tiap bulan nanti akan dilakukan amortisasi. Berarti tadi ini 10 juta dibagi 10, berarti amortisasi per bulannya berapa? 1 juta. Bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah selisih penilaian aset musyarakah, yang ini tadi yang dikredit kemudian kita debitkan ya. Kemudian kreditnya kita anggap sebagai keuntungan, ya, keuntungan aset tadi itu sebesar 1 juta. Begitu kalau misalnya yang diserahkan adalah modal non-cash asset. Selanjutnya ini masih sama. Misalnya kalau terjadi selisih rugi nih, nilai bukunya 80 juta seperti tadi di soal yang sebelumnya, harga perolehannya kan 100 juta, depresiasinya 20 juta, maka nilai buku kan 80 juta ya. Nah, ternyata nilai wajar aset tersebut itu 75 juta. Nah, di sini ada selisih rugi nih sebenarnya. Karena nilai barang kita kan di pasaran turun tuh. Nah, rugi berapa? 5 juta. Bagaimana jurnalnya? Oke, kita lihat jurnalnya. Investasi musyarakah dinilai sebesar nilai wajar aset tersebut, yaitu sebesar 75 juta. Makanya investasi musyarakah didebit sebesar 75 juta. Kemudian asetnya, karena aset diserahkan, maka akumulasinya didebit sebesar 20 juta dan aset non-kas dikredit sebesar 100 juta. Selisihnya tadi selisih rugi yaitu 5 juta diakui sebagai kerugian dan di jurnal debit ya. Seperti ini jurnalnya kalau misalnya yang diserahkan itu adalah aset non-kas dan terjadi selisih rugi, artinya nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat. Kalau misalnya apalagi nih, ini penyusutan ya, aset non-kas tersebut itu bagaimana penyusutannya? Disusutkan sebesar nilai wajar ya. Di sini intinya ada disusutkan sebagai nilai wajar. Contohnya, misalnya nilai wajar aset non-kas itu tadi 90 juta ya. Kemudian disusutkan ternyata masa manfaat dari aset tersebut tuh masih 8 tahun tanpa nilai sisa misalnya. Maka per tahun akan disusutkan berapa? 90 juta dibagi 9. Maka per tahun penyusutannya ada 9 juta ya? 1 juta ya? 10 juta ya? 10 juta, maaf. 10 juta ya, 10 juta.
Bagaimana jurnalnya? Debitnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 10 juta. Maaf ini, 90 juta bagi 9, sebenarnya 10 juta. Oke. Nah, penilaian nilai wajar tersebut, nilai wajar atas aset non kas, itu kalau ada penurunan ini nanti diakui sebagai rugi ya, gitu. Ini juga